Yang berbahagia pemangku manakib Ibu Hajawati, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kelemburan rahmannya dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita sudah berada pada periode 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kita masih ada waktu sekitar 1 minggu ke depan untuk memanfaatkan, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Sekedar pengetahuan bahwa komunitas Muhammadiyah itu sudah menentukan Hari Raya Idul Fitri itu akan jatuh, maksud saya 1 Syawal 1447 itu akan jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026. Sementara sidang isbat itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Kalau tidak salah, komunitas yang tergabung dalam Muhammadiyah itu memulai saum Ramadannya itu pada hari Rabu, sehari sebelum ditetapkan oleh pemerintah hari Kamis. Artinya Muhammadiyah itu eh, berlebaran pada hari Jumat itu karena memang pada hari Kamis itu sudah istiqmal, sudah menggenapkan hitungan sebanyak 30 hari. Dia tidak mungkin akan jatuh pada hari Sabtu, sebab apabila dilaksanakan pada hari Sabtu, otomatis puasa 31 hari. Apapun hasilnya, karena kita harus tunduk kepada maklumat pengersa Abah, itu kita tunggu aja pemerintah nanti. Sidang isbat tanggal 19 pada hari Kamis, malam Jumatnya apa hasilnya. Pengersa Abah yang terakhir adalah itu. Ikhwan itu eh, boleh tidak melakukan sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur dengan syarat. Ada syaratnya tuh, maklumat itu ya. Dengan syarat melaksanakan sholat zuhurnya itu pada awal waktu. Jangan mentang-mentang sholat zuhur umpamanya. Ini hari Lebaran. Nanti aja sholat zuhurnya pukul 1 ataupun pukul 2. Tidak boleh begitu. Ini maklumat. Itu ketentuan ilmu fikih, ketentuan syariat. Dan itu diberlakukan gitu ya. Diberlakukan oleh pengarsa Abah. Setahu saya Abah itu tidak melakukan. Apabila sholat apabila Lebaran jatuh pada hari Jumat, Abah itu tidak. Ada pengalaman menarik, ya. Ada pengalaman menarik yang saya alami sendiri, gitu ya, yang saya alami sendiri. Dulu, dulu ya, pada waktu beberapa tahun yang lalu. Ini hari ini saya tulis ya di media sosial. Begini, eh, apa ya? Saya ditelepon oleh Ketua DKM Masjid Baitus Salam, Istana Bogor. Ditelepon eh, bulan Ramadan 3 hari sebelum Lebaran. Lebaran itu jatuh pada hari Jumat dulu. Itu eh, di teleponnya kira-kira mengatakan meminta saya supaya menyampaikan khutbah Idul Fitri di Masjid Baitus Salam. Saya bilang ini pertama bukan giliran saya. Yang kedua ini hari Jumatnya jatuh, Lebarannya jatuh pada hari Jumat gitu. Jadi mungkin saya tidak melakukan sholat Jumat itu. Ini dari pihak DKM itu memberikan alasan karena yang akan hadir adalah RI 1. Gitu.
Saya bilang mau RI 1 mau RI 2 gitu, itu bukan persoalan saya. Gitu. Silakan saja kan khotib juga banyak. Tapi dia beralasan ini DKM juga sudah musyawarah, bukan giliran saya, tetapi diputuskan agar saya untuk yang menyampaikan khotbah. Ini kan masalah ya, bagi saya masalah gitu ya. Di satu sisi kalau saya tunaikan permohonannya, berarti saya tidak mengikuti aturan Abah. Yang kedua, apabila tidak menunaikannya, betapa kecewanya mereka. Ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya nih. Saya kan di Bogor, Abah di Sirna Rasa gitu. Tapi kan jauh tidak ditentukan oleh kilometer, dekat tidak ditentukan oleh milimeter. Sepanjang kita konik kepada pengersa Abah, Abah akan memberikan jawaban. Saya tawaju, saya robito kepada pengersa Abah. Kira-kira apa yang akan saya putuskan? Itu adalah keputusan sudah mendapat restu Abah. Kira-kira begitu menurut gambaran kasar saya gitu. Begitu saya tawaju, itu ternyata terlintas dalam pikiran saya, Abah pernah bercerita. Abah pernah bercerita kepada saya dulu pada waktu kemursydan pengersa Abah Anom. Abah Anom itu bilang begini kepada Abah Awas itu. Pada waktu ada Menteri Penerangan Pak Harmoko waktu itu berkunjung ke Suryalaya. Kemudian apa yang disampaikan oleh pengersa Abah Anom kepada pengersa Abah Awas? Os Abah Imam, Awas Khotib. Begitu. Artinya imam tersendiri, khotib tersendiri. Gitu. Eh, itu yang pertama. Yang kedua, imam awas, khotib awas, tapi jangan terlalu panjang. Itu terngiang ucapan pengersa Abah Aos yang menginformasikan Abah Anom pernah ngomong begitu kepada pengersa Abah Aos. Itu kan bagi saya gitu ya, karena dalam kondisi sangat di sangat diperlukan keputusan bisa ataupun tidak gitu ya. Itu saya anggap sebagai jurisprudensi, artinya ada satu kejadian di mana kejadian itu sendiri nyangkut kepada masalah yang sedang saya hadapi. Itu alasannya kan pihak pihak apa pihak Baitul Salam Masjid Baitul Salam Istana Bogor itu ini Presiden RI 1 itu akan open house itu ya di Istana Bogor itu selesai sholat Jumat. Ujung-ujungnya saya putuskan gitu ya. Saya memberanikan diri untuk mengatakan iya dalam artian saya yang khotbah. Gitu. Itu khotbah di hadapan RI 1 menyampaikan materi-materi tentang ini. Saya kan di hadapan siapapun kalau menyampaikan khotbah kan gimana ya? Kadang-kadang sudah berdiri di atas mimbar blank sama sekali. Mau ngomong apa gitu. Kecuali dibisakan oleh pengarsa Abah, saya mesti ngomong apa. Nah, pada waktu Robito, ternyata yang muncul gitu ya, yang muncul itu ternyata membicarakan masalah zikir. Gitu ya. Nah, zikir yang saya maksudkan adalah karena apa? Karena selesai melaksanakan ibadah apapun, itu yang dibutuhkan adalah zikir. Termasuk ibadah haji yang besar gitu ya. Fa'idza qadaitum manasikakum fadzkurullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir itu kan ingat kepada Allah dengan mengucapkan sesuatu dan sebagainya. Nah, ini yang saya sampaikan. Begitu selesai, selang 1 hari, saya nemuin pengarsa Abah di Sirnarasa. Belum sempat ngomong gitu ya. Abah udah senyum gitu ya. Abah udah senyum. Kalimatnya sederhana. Ya begitu. Jadi itu kata Abah gitu. Ya begitu. Dalam artian, dalam kondisi demikian, kita ini jangan jangan ngumpet gitu. Harus memberanikan diri gitu. Saya teringat akan satu kaidah. Kaidah dalam artian kaidah usul maksud saya, kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih yang disebut sebagai akhafud dororain. Nah, jadi artinya dua madorot datang pada saat yang bersamaan. Apabila dua madorot datang pada saat yang bersamaan,
maka kita harus memilih satu madorot yang resikonya paling ringan, itu yang harus diambil. Artinya begini, kalau saya tidak ya, kalau saya tidak memenuhi undangan DKM Baitul Salam, eh, manfaatnya apa, madorotnya apa, kira-kira semacam begitu. Kalau saya tunaikan, manfaatnya apa, madorotnya apa. Nah, setelah saya pertimbangan, kayaknya manfaatnya lebih besar daripada madorotnya. Kenapa? Karena sudah begitu saya laporkan kepada pengusaha Abah, Abah menyetujui secara tidak langsung. Ya, memang harus begitu katanya. Makanya judulnya sendiri adalah Khotbah Jumat untuk Kejayaan Agama dan Negara. Ini merupakan satu pengalaman pribadi saya gitu ya. Itu apabila menghadapi sesuatu memang yang sangat dilematis gitu, tidak ada jalan terbaik. Kita kan punya guru gitu ya. Dan guru itu bertanggung jawab ya. Eh, yang terlintas dalam pikiran saya itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang mursyid. Ayat 71 daripada surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Manusia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mengambil keputusan begini? Mengapa mengambil keputusan begitu? Kata guru, umpamanya saya jawab gitu. Siapa gurunya? Ditanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, makanya apa ya? Begitu yakinnya saya gitu ya, begitu saya sowan sohbah kepada beliau, belum belum dan tidak usah ngomong sebenarnya gitu. Abah sudah bicara dulu. Memang harus begitu, gitu aja kan pendek itu. Padahal kan mana tahu kan apabila apabila kita ya tidak dikasih tahu, tidak dikasih informasi, Abah kan lebih tahu. Itu artinya keputusannya keputusan Abah kira-kira semacam itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Seminggu ke depan itu kan masih ada tugas kita ya, masih ada tugas kita. Tugas kita di dalam mengoptimalkan amaliyah di bulan Ramadan ini. Ada dua. Paling tidak ya. Paling tidak ada dua hal. Ayat 185 daripada surat Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, yang harus kita lakukan adalah walitukmilul iddata. Pertama, yang kedua walitukabirullah ala mahadakum. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Itu sudah taruhlah sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang tingkat kesulitan dan godaannya itu mungkin di atas rata-rata dibandingkan dengan bagian 10 hari pertama dan 10 hari yang kedua. Itu. Yang pertama walituk milul idata. Yang namanya walituk milul idata itu Ramadan itu kan kita berpuasa itu selama 1 bulan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Akan bergantung kepada keputusan sidang isbat. Kita mau 29 apa 30. Hanya saya pernah pernah melakukan ya bareng-bareng gitu ya, ada sekitar 200-an gitu. Sekitar 200-an orang itu untuk ikut apa ya ru'yatul hilal. Ingin lihat hilal aja gitu ya. Ingin lihat hilal. Itu kan di Indonesia sedikitnya ada 25 tempat observasi hilal ya. Yang paling baik adalah di Pelabuhan Ratu. Itu menurut Kiai Sa'aduddin Jamrek ahli falak nasional. Itu saya di sana di Pelabuhan Ratu gitu. Padahal itu Sya'ban sudah istiqmal, sudah 30 hari. Diruyat ataupun jadi diruyat, besok itu harus puasa. Kan nggak ada Sya'ban 31 hari kan nggak ada. Artinya udah 30 hari, besok pasti puasa. Nah, padahal meskipun sudah istiqmal, cuaca dalam keadaan baik gitu ya. Tapi sekitar 200-an ini di cover oleh NHK ya, televisi Jepang. Itu dengan menggunakan apa namanya mata telanjang tanpa alat sampai kepada alat canggih semacam teodolit begitu ya itu dipakai dan sudah diarahkan ini hilal itu adanya pada posisi ini itu udah di sekitar 200-an nggak ada yang bisa melihat itu padahal udah istiqmal gitu. Saya hanya berpikiran mengapa nggak bisa dilihat gitu ya mungkin penyebabnya ada dua yang pertama
pada saat matahari terbenam, itu semburan cahaya matahari itu masih lebih kuat ketimbang cahaya bulan yang masih berbentuk sabit yang ada di atas ufuk. Hanya orang-orang terlatih gitu ya yang bisa melihatnya. Yang kedua, posisi hilal di atas ufuk itu mungkin tidak terlalu lama gitu ya. Mungkin 1 menit itu cukup lama barangkali ya. Mungkin kurang dari 1 menit dia akan tenggelam. Tetapi kan persoalannya apabila matahari terbenam, ada hilal, itu menunjukkan bahwa hilal bulan itu sudah ada di sebelah timur matahari. Itu berarti sudah tanggal 1 bulan berikutnya. Gitu. Nah ini eh, dari sekian banyak orang yang hadir itu nggak ada yang melihat. Hanya ada seorang, maaf, usia sepuh gitu ya, itu kemudian ditanya oleh penanggung jawab, Bapak melihat hilal? Dia hanya mengatakan, saya melihat hilal. Hanya begitu aja gitu ya. Hmm, Ternyata mengangkatkan 2 tangan berdoa gitu. Setelah saya tanya-tanya itu yang mengatakan saya melihat itu ternyata hakim pengadilan agama Cibadak gitu ya. Mungkin itu yang yang apa yang ditugaskan untuk memastikan itu gitu. Itu yang pertama. Wal itu milu data. Jadi selama sebelum diputuskan kapan mulai satu Ini Syawal, tanam aman. kita, kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti dalam artian terus melaksanakan saum Ramadan. Ngarap Kira-kira jemputin itu. kamar aja. Ini kan kalau karena kontrakan aku dulu banget dari usia belum dulu lah, sampai awal lah. Lu coba ya mampu. Itu Nah, ya. yang mau, Nih. jadi ini Itu perbincangan yang buat jadi pertama. kos jadi malah seminggu. Hmm. Ustaz Yang mau Suyatno, Iya, Ustaz cuk. Suyatno, bocor tuh. yang pada mau pertimbangan ya mau. Hmm. Yang Ustadz kedua, Suyatno bocor, Ustadz Suyatno bocor. yang kedua adalah walitu kabirullah ala mahadakum. Bertakbir. Takbiran gitu ya, takbir. Takbirannya malam takbiran. Ini agak sedikit ramai kemarin ya. Agak sedikit ramai. Ini nampaknya takbiran tahun sekarang itu bersamaan dengan hari raya Nyepi bagi saudara-saudara yang beragama Hindu gitu. Makanya Menteri Agama menyampaikan batasan waktu. Batasan waktu dalam artian takbiran itu dilaksanakan mulai pukul 18, artinya selepas maghrib sampai pukul 21. Itu karena memang Menteri Agama gitu ya. Kemudian bukan hanya ngurus agama Islam. Yang kedua, ini sama-sama menyangkut masalah ibadah menurut 2 versi agama. Kemudian disampaikan secara umum, otomatis kan akan apa ya, akan berbenturan gitu ya. Kecuali menggunakan apa namanya, pemikiran yang jernih gitu. Mestinya diterjemahkan kalau yang disampaikan oleh Menteri Agama itu sendiri mungkin ya, bukan mungkin lagi, pasti itu di daerah yang ada komunitasnya sedang melaksanakan upacara Nyepi gitu. Semacam di daerah Bali. Ini kan jangan, tidak boleh ada suara, tidak boleh menyalakan api dan sebagainya, tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali rumah sakit dan bandara biasanya. Ini bagi masyarakat kita yang jauh daripada upacara Nyepi, ya nggak usah berhenti takbiran pada pukul 21 gitu ya. Dalam artian takbiran tetap dilaksanakan mulai selepas maghrib sampai dimulai pelaksanaan sholat Idul Fitri keesokan harinya gitu. Hanya pesan dari Abah. Ini penting. Pesan dari Abah gitu ya, Abah Aos ini. Pesannya begini. Jangan suka memanjangkan huruf ba pada kata akbar. Jadi mestinya begini, kata pengarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu contoh. Pola. Kalau masyarakat yang saya pantau gitu ya di kecamatan tempat kami tinggal itu kan ada 108 masjid gitu. Kadang-kadang suka keliling kalau malam. Itu enak itu ya memang iramanya, tapi salah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang tidak dikehendaki oleh pengusaha. Gitu. Makanya kita harus bergabung dengan komunitas. Makanya makanya Abah pernah menyampaikan dulu ya, 7
Raudhah, bergabung mendirikan Jumatan gitu ya. Syukur kalau sudah ada bangunan masjid. Kalaupun belum ada bangunan masjid, paling tidak rumah bisa dipakai untuk Jumatan gitu. Untuk apa? Untuk menyamakan amalia. Menyamakan amalia. Nah, jadi saya ulangi, ada dua hal yang harus kita persiapkan dari sekarang mengakhiri bulan Ramadan ini. Yang pertama, walitukmilul iddata, sempurnakan hitungannya, jangan ada yang bocor. Yang kedua, walitukabirullah ala ma hadakum. Dua hal ini apabila kita lakukan, ujungnya wala anlakum tashkurun. Kita masuk ke dalam kategori orang yang bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah, awas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.